setiap pelayan, termasuk saya sendiri yang menginang, bagaimana seorang pelayan HKBP, seorang pemimpin HKBP itu bekerja bukan sebagai Superman, bukan sebagai superhero, tetapi yang paling penting adalah bagaimana membangun super team yang kokoh. Dan kita bersyukur HKBP ini luar biasa diberkati oleh Tuhan. Hampir semua bidang profesi keahlian dititipkan Tuhan untuk warga jemaat HKBP. Nah, kalau saya meminjam istilah yang sering kali digunakan oleh yang kita hormati, Bapak Jenderal Luhut Binsar Panjaitan, kata kunci beliau adalah bagaimana supaya kita kompak. Beberapa kali saya dengar beliau menyampaikan ini, dan kalau semua HKBP ini kompak, pelayannya dan warga jemaat, luar biasa HKBP ini yang mengenang dengan potensi yang Tuhan anugerahkan kepada HKBP. Jadi kita butuh super team. Dan saya bersyukur mengenang kesempatan sejak Ketua STT HKBP sampai dengan pelayanan sebagai Sekretaris Jenderal, tinggal bagaimana melanjutkan. Sudah ada jejaring yang kita bangun, baik di tingkat nasional maupun internasional, tinggal bagaimana melanjutkan ke depan untuk mewujudkan visi dan misi HKBP. Nah, bagaimana penguatan sentralisasi? Ada 8, tapi saya tidak akan jelaskan di sini semua. Sentralisasi sudah diputuskan, kita harus jalankan. Penguatan yang penting ada 8, kalau ada waktu nanti di pertanyaan saya akan sampaikan, tapi ini ada 8 hal yang perlu kita tempuh secara bersama-sama untuk penguatan sentralisasi. Nah, kemudian, dan ini yang paling penting, mengenang bagaimana keadaan kita. Tadi Bapak KRP sudah memberitahukan angka jumlah warga jemaat, tapi ini mendekati kebenaran. Jumlah warga HKBP 6,5 juta orang. Dari mana kita bisa sampai kesimpulan? Mengenang periode ini kami bekerja keras untuk mengisi database. Dan yang terdata sekarang di database HKBP itu 3,2 juta warga jemaat. Dan 3,2 juta ini belum setengah jemaat yang mengisi database. Jadi belum setengah yang mengisi, angka sudah 3,2 juta. Kalau 100% mengisi database, maka tidak meleset. Perkiraan kita ada di kisaran 6,5 juta. Luar biasa. Membuat HKBP ini organisasi keagamaan nomor 3 terbesar di Indonesia. Sesudah NU, Muhammadiyah, baru HKBP organisasi keagamaan nomor 3. Tapi ada satu keprihatinan kita, belajar dari gereja negara maju. Saya lakukan studi yang mengenang, ternyata negara maju, negaranya semakin maju, warga jemaat semakin menurun, dan yang aktif bergereja menurun. 2 negara yang saya pelajari, Jerman misalkan, di 2008 masih ada 61% terdaftar anggota gereja, tapi di 2022 sudah menjadi 59% yang terdaftar, dan yang terdaftar ini yang aktif bergereja setiap hari Minggu hanya 4,3%. Satu lagi negara, Amerika. Kita lihat bagaimana Amerika itu dari tahun ke tahun 40-73%, tahun 2020 tinggal 47% yang terdaftar anggota gereja, dan yang terdaftar ini yang aktif bergereja hanya 20%. Negaranya semakin maju, warga jemaat terdaftar menurun, warga jemaat yang aktif bergereja menurun. Indonesia. Kita bersyukur Indonesia negara maju 2045, 21 tahun dari sekarang. Karena itu kita berharap yang hadir di sini semua masih ada 21 ke depan. Tatangnya aku sia-sia kita sudah mang, saat kita tusi. Alai, Om Manuaing terakhir. HKBP di 2007 yang aktif bergereja itu 40%. Jadi 32%. Terakhir sekali, karena ini belum maju sudah seperti ini, terakhir sekali. Bagaimana kita supaya kehidupan bergereja ini yang dibutuhkan kesatuan Parhalado dan ruas HKBP menjadi jemaat misioner sehingga kita kembali menjadi gereja yang besar. Closing statement. Namanya. Sekali lagi, Tuhan yang mendirikan HKBP. Tuhan adalah pemilik HKBP. Masa depan HKBP ada di tangannya. Bersama semua pelayan dan warga HKBP yang dikasihi Tuhan, saya berkomitmen mempersembahkan hidup dan karunia yang Tuhan anugerahkan kepada saya untuk melayani gerejanya HKBP. Kalau peserta Sinode Godang memilih menjadi Eporus HKBP. Terima kasih. Tepuk tangan. Mulai teman. Terima kasih.